Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, Tabe pun. Yang terhormat Ibu Winarni selaku fasilitator dan Bu Meli Jayanti serta fasilitator dari kelompok lain. Izinkan saya dengan Bu Indah Wayuni untuk mempraktekkan percakapan coaching dengan alur Tirta. Saya akan sampaikan sedikit tentang skenario percakapan coaching. Jadi seorang guru PJOK atau penjas bernama Pak Sigit memiliki masalah pada saat melakukan tugas mengajar pada ranah kognitif yang dilaksanakan di dalam kelas, yaitu murid-murid kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran teori, dan Pak Sigit juga kurang efektif dan tidak memiliki kemampuan dalam membuat media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Pak Sigit kemudian meminta masukan dan saran kepada Bu Indah yang merupakan rekan sejawat yang ada di sekolah tersebut. Pada saat itulah Bu Indah melakukan kegiatan coaching dengan alur Tirta. Itu kata-kata pengantarnya. Kita mulai, silahkan Bu Indah sebagai coach. Bu Indah sebagai coach dan saya sebagai coach. Terima kasih. Silahkan Bu Indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan melakukan coaching dengan Pak Sigit. Itu saya sebagai coach dan Pak Sigit sebagai coaching. Silakan Pak Sigit terlebih dahulu. Ya Pak. Ya Bu, siap. Kita langsung mulai ya Bu. Bu Indah. Assalamualaikum Bu. Boleh saya meminta waktunya sebentar? Saya mau bercerita. Pak. Ya, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Punya waktu buatan Bu? Waalaikumsalam Pak Sigit. Boleh Pak, apa yang mau diceritakan nih? Gini Bu, saya ada hal yang ingin saya sampaikan. Jadi beberapa minggu ini pikiran saya itu agak sedikit terbebani. Ini ada masalah tentang cara pada saat saya mengajar pelajaran pada ranah kognitif di kelas ini Bu. Jadi dalam kelas ini anak-anak kok sepertinya gimana ya Bu, dia itu kurang tertarik kalau mengikuti pelajaran pada ranah kognitif. Jadi saya ini merasa anak-anak kurang antusias sekali mengikuti pelajaran saya. Jadi agak merasa pusing saya ini Bu. Gimana ya Bu Endah? Gitu ya Pak ya. Jadi masalahnya Bapak itu, Bapak merasa sangat pusing karena murid yang Bapak ajar itu tidak antusias mengikuti pelajaran Bapak ya Pak ya. Iya Bu. Jadi menurut Pak Sigit, kira-kira yang kita harapkan dari obrolan Bapak hari ini kira-kira apa? Gini Bu Endah, aduh maaf ya Bu saya ganggu waktunya. Jadi gini Bu, harapan saya gini Bu. Saya berharap sekali dapat saran, dapat ide, dapat masukan, atau dapat sesuatu solusi yang bisa jadi menjawab permasalahan saya hadapi ini Bu. Oh begitu, menurut Pak Sigit ya. Kemudian kira-kira hal apa yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam mengikuti pelajaran Bapak ini? Tadinya gini Bu, jadi gini Bu Endah, tadinya itu saya berharap sih sepertinya tidak ada masalah tadinya ya. Saya pikir tidak ada masalah gitu. Saya mengajar ya sudah dengan cara yang menurut saya itu baik. Saya ngajar pakai buku paket yang ada dari Perpus. Jadi anak-anak itu dapat satu-satu gitu loh Bu, buku paketnya itu yang dari Perpus. Terus kemudian ya saya juga menjelaskan materinya. Misalnya saya hari ini ngajarnya, kebetulan minggu ini kan saya ngajarnya sepak bola gitu. Saya jelaskan teorinya, terus kemudian sambil saya catat di papan tulis. Terus anak-anak tak suruh menyalin apa yang saya tulis di papan tulis. Jadi saya ya apa ya Bu ya, sepaham saya dengan metode cara ngajar saya yang begitu ya, sejauh ini nggak ada masalah gitu loh Bu. Jadi saya terus kemudian berpikir minggu ini ini apa, jangan-jangan karena metode ini atau cara ngajar saya ini yang nggak kreatif atau tidak menggunakan media yang lain, atau jangan-jangan memang saya ada masalah lain yang menyebabkan masalah ini jadi timbul gitu loh Bu Indah. Oh iya.
Jadi menurut Bapak itu penyebabnya karena mungkin cara Bapak mengajar membosankan atau Bapak hanya memakai papan tulis dengan materi tersebut. Nah, menurut Bapak penyebabnya itu ya. Ya kurang Kira-kira lebih gitu Bu. penyebab yang lain ada nggak Pak? Belum tahu sih Bu, tapi kemarin sempat ngobrol ya dengan Bu Dia ini. Kemarin kan sempat juga ketemu. Kebetulan Bu Dia mungkin sempat ngelihat saya ngajar di kelas kan. Saya sempat agak emosi karena anak-anak begitu ribut, tidak antusias gitu mengikuti pelajaran saya. Kemarin Bu Dia sih sempat ngomong gitu. Dia ngomong itu menyampaikannya begini Bu. Pak Sigit kok nggak pakai sumber belajar yang lain gitu. Coba sih Pak Sigit kenapa nggak pakai sumber-sumber belajar dari sumber belajar yang berbasis internet, misalnya menggunakan YouTube atau mencari sumber lain gitu. Saya ya saya iyain omongannya Bu Indah, Bu Dia itu. Ya. Ya belum pernah nyoba sih Bu saya itu. Saya juga berpikir kemudian apakah ini juga bisa menjadi penyebabnya gitu sehingga anak-anak itu Gitu ya. cepat bosan gitu loh Bu atau nggak antusias kalau ikut pelajaran saya gitu Bu. Jadi itu masukan dari Bu Endah itu Bu. Jadi saya belum ngobrol dengan orang-orang lain terus kemudian makanya saya terus minta obrolan dengan Bu Endah karena saya pikir Bu Endah ya lebih senior, lebih sepertinya kok saya lihat itu kalau di kelas ngajarnya asik banget itu loh. Anak-anak ini kok kayaknya seneng makanya saya terus deketin Bu Endah gitu loh Bu. Gitu Bu. Iya, iya. Mungkin dari pemasukan Budiah yang Bapak temui tadi itu mungkin bisa jadi masukan Bapak untuk kedepannya. Terus kalau boleh tahu saya Pak, selama ini Bapak itu mengajar di kelas itu menggunakan sumber belajar yang bagaimana ya Pak ya? Gini Bu, saya kan ya yang selama ini saya gunakan sumber belajarnya saya pakai buku itu Bu, buku paket. Jadi kan kebetulan kan anak-anak kan dapat satu orang dapat satu buku, satu buku, satu buku, satu buku. Nah itu yang saya gunakan adalah buku paket yang dari perpus yang dijatah oleh sekolah setiap anak satu. Terus paling saya pakai gambar-gambar pakai spidol gitu aja di papan. Kayak misalnya saya meraktekin contohnya misalnya orang lagi nendang dengan kaki bagian luar gitu. Ya saya gambar kayak manusia biting itu aja Bu, itu aja pakai papan tulis, pakai spidol udah media yang saya pakai, sumber belajar yang saya pakai ya sejauh ini ya hanya sebatas itu Bu. Belum pakai sumber yang lain memang saya. Kira apa perlu ganti ya Bu atau gimana ya Bu? Iya. Jadi selama ini Bapak itu dalam mengajar hanya menggunakan buku paket, kemudian bagikan buku paket ke anak-anak, kemudian menggambar apa tadi di papan tulis Iya, gitu digambar ya gitu Pak aja. ya. Iya Bu. Kemudian menurut Bapak selain buku paket dan menggambar itu kira-kira ada nggak ya sumber belajar lain menurut Bapak? Belum pakai sih Bu saya. Saya sih belum pakai, tapi begitu kemarin sempat dapat masukan yang seperti yang saya ceritakan tadi dari Bu Dia, saya pengen nyoba sih pakai sumber belajar dari media berbasis internet seperti YouTube seperti itu Bu. Mungkin saya kemudian berpikir jangan-jangan memang anak-anak ini karena terbiasa ini ya Bu di lapangan itu kan biasa gerak gitu, biasa melihat sesuatu itu dalam bentuk pergerakan, ada suara orang menyampaikan, orang berteriak, orang berbicara gitu. Apa mungkin jangan-jangan karena memang anak-anak itu lebih menyukai itu sumber belajar yang pakai gambar, pakai bergerak, pakai suara dan bisa jadi karena mungkin ya itu yang perlu saya coba Bu. Gimana ya Bu? Kira-kira pendapat Ibu kira-kira gimana Bu Indah? Maaf ya Pak Sigit ya, kalau dari masukan Bu Dia itu sangat bagus sekali. Misalkan Bapak bisa melakukan pembelajaran dengan sumber lain seperti video, sehingga anak-anak dapat lebih semangat lagi mengikuti pelajaran yang Bapak berikan. Atau misalkan anak-anak bisa untuk membuat apa dari video, misalkan melihat video dari pada waktu itu misalkan Bapak mempelajari pelajaran sepak bola, maka Bapak bisa membuat video atau PPT. Nah, menurut Pak Sigit tadi sebenarnya sudah menemukan jalan keluar loh dari solusi dari ini ya. Masalah Pak Sigit yang hadapi ini kan kurang antusiasnya siswa dalam mengikuti pembelajaran yang Pak Sigit ampuh.
Eh, Kira-kira coba Pak Sigit, eh, untuk mengatasi ini masalah yang Pak Sigit hadapi ini apa solusinya? Saya gini Bu, dari apa ya Bu, dari yang kemudian dari masukan, terus kemudian coba saya untuk merenung di rumah gitu, terus kemudian Ya, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, saya jadi ngerti sebenarnya saya ini menemukan jawaban dari solusi saya ini. iya, Iya Bu, jadi sebenarnya ini berarti Ki dengan adanya Bu Indah ini saya jadi dibukakan pikiran ini untuk lebih lebih luas, lebih jernih berpikir gitu. Jadi dari apa yang Ibu Indah sampaikan ini dan apa yang disampaikan tadi oleh Bu Dia, saya jadi sekarang jadi terbuka Bu. Berarti memang saya ini sebenarnya ada solusi sebenarnya Bu, ada punya solusi. Tapi nanti mohon untuk pendapatnya Ibu kira-kira solusi yang menurut saya ini benar untuk menanggulangi masalah saya itu benar atau tidak nanti mau diberi saran dengan Ibu Indah. Yang pertama, oh, iya. kayaknya saya perlu lebih kreatif Bu dalam menciptakan media pembelajaran itu. Yang seperti tadi, mungkin anak sudah bosan belajar hanya Iya, sebatas pakai buku, lihat gambar, gambarnya juga nggak berwarna, nggak menarik mungkin. Terus tidak pakai suara gitu Bu, seperti yang mereka tonton di TV atau mereka nonton kalau pertandingan sepak bola kan sore gitu bisa nonton di iya, samping rumah gitu. Jadi mungkin saya harus butuh media pembelajaran yang lebih kreatif Bu, yang menggunakan ilustrasi gambar atau video. Terus solusi kedua memang mungkin saya harus menggunakan sumber belajar yang jauh lebih kreatif Bu, terutama ya apalagi zaman sekarang kan anak-anak untuk mengakses internet kan lebih mudah, mungkin saya harus lebih ke sana untuk sumber belajarnya lebih kreatif. Kira-kira gitu ya Bu kalau solusinya Bu. Kalau menurut Bu Indah iya. nih ada Ya tambahan betul solusi sekali buatan itu Bu? Pak Sigit ya. Itu betul sekali Pak Sigit, dengan adanya apa solusi yang Pak Sigit sudah mulai ada gambaran, Pak Sigit sudah mulai merencanakan nanti akan membuat anak-anak belajar dengan video pembelajaran yang menarik sehingga anak lebih antusias sekali mengikuti pembelajaran yang Pak Sigit ampu. Saya yakin Pak Sigit ini mampu dan bisa untuk melakukan inovatif lagi yang lebih berkreatif dan mendesain pembelajaran ini. Saya yakin Pak Sigit mampu untuk ke situ depannya. Ya, terima kasih Bu. Ini dari situ kira-kira rencana atau langkah apa yang Pak Sigit buat setelah ada pandangan akan membuat video atau pembelajaran yang lebih inovatif? Kira-kira rencana apa atau langkah-langkah apa yang akan Pak Sigit buat nanti? Kalau saya sih Bu, untuk mencoba melakukan perubahan ya Bu, langkah pertama jelas Ya, saya coba untuk membuat RPP pembelajaran yang di dalamnya ada media pembelajaran berbasis PowerPoint. Kayaknya karena ini media yang saya bisa kuasai, terus kemudian menurut saya media ini bisa berisi video-video pembelajaran, video-video singkat, bisa juga menggunakan gambar ilustrasi. Jadi harapan saya dengan menggunakan ini, saya berharap sih murid-murid jadi lebih kreatif, lebih menarik ya Bu, lebih tertarik ikut saya, lebih antusias. Itu rencana saya yang pertama. Yang kedua, saya nanti coba untuk ya searching lah Bu, di googling gitu ya, di YouTube untuk mencari sumber-sumber belajar yang memang bisa diakses, terus anak-anak juga menyukai, terus dan sumber belajar itu emang cocok dipakai untuk anak usia SMP. Jadi mungkin tidak kemudian asal nyari gitu, tapi harapan saya anak-anak memang dapat sumber belajar yang mampu dipercaya dan memang sumber belajarnya itu sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Nah, saya sih rencananya seperti itu Bu langkah-langkahnya. Kalau Bu Diah, Bu Indah punya pandangan atau masukan lain, boleh Bu. Saya kalau dikasih masukan, buat terus sungkan-sungkan Bu. Ini saya ini butuh diberi masukan betul ini. seharusnya itu rencana Pak Sigit itu udah bagus sekali loh, mudah-mudahan berhasil. Tapi hanya sedikit masukan nih Pak ya. Bila lebih baiknya kan anak-anak kadang dalam untuk pembelajaran itu bosan, mungkin Pak Sigit sekali-kali melakukan X breaking itu loh Pak. Oh, Pernah dengar iya, loh iya. Pak? Nah itu misalkan Bapak bisa melihat di YouTube nanti contoh X breakingnya seperti apa, karena dengan adanya X breaking
dengan teknik stop dan mungkin teknik lain itu akan mengajak anak lebih menambah konsentrasi lagi sehingga anak lebih fokus dengan pembelajaran yang Bapak sampaikan. Oh, Itu iya. lebih bagus. Kemudian setelah itu Bapak itu akan melakukan rencana seperti yang Bapak sebutkan tadi. Kemudian komitmen Pak Sigit ini dari rencana Bapak itu apa kira-kira? Ya, komitmen saya sih Bu gini Bu, jadi secepat mungkin ini saya akan laksanakan rencana saya. Kemungkinan minggu depan saya akan ketemu lagi di kelas tersebut. Jadi rencana saya, komitmen saya itu akan secepatnya akan saya laksanakan. Terus kemudian ya tentunya tetap saya akan coba untuk melakukan kegiatan evaluasi dari apa yang saya rencanakan. Harapannya nanti kalau misalnya ada masalah lagi atau belum ada kemajuan, saya punya langkah selanjutnya. Dan nanti kalau misalnya memang ada masalah lanjutan, saya sekali lagi nemuin Bu Endah ini untuk minta masukan kalau kemudian rencana tindakan saya ini ternyata belum punya dampak yang signifikan terhadap perubahan antusiasme anak Bu. Ya Bu ya. Iya, siap. Mungkin Bapak komitmennya akan segera ya Pak ya melakukan pembelajaran di sekolah supaya Bapak tidak lupa dan segera permasalahan yang Bapak hadapi itu cepat selesai ya Pak ya. Siap Bu, Terus siap. ini Bismillah. Pak, kira-kira Bapak itu akan mulainya kapan untuk pembelajaran Bapak ini? Minggu depan Bu rencananya. Tadi udah tak bilang ke Ibu, iya rencananya minggu depan Bu. Karena minggu depan kan saya ketemu lagi dengan kelas tersebut dan ini mumpung masih ada waktu seminggu. Nggih Bu. Ini terima kasih ya Bu masukannya. Gak apa-apa Pak. Ya. Semangat lagi Pak ya Pak. Siap Bu, terima kasih Bu. Ya, insya Allah saya siap bantu dan maaf saya mengingatkan ya Pak ya setelah Bapak melakukan pembelajaran dengan teknik yang inovatif ini, kreatif ini, Bapak jangan lupa untuk mengadakan evaluasi atau refleksi tindak lanjut dari apa yang telah Bapak lakukan, gunanya untuk mengetahui sejauh mana dari pembelajaran yang Bapak terapkan tadi ya Pak ya. Siap Bu, makasih Bu. Ya. Nggih, makasih ya Bu Endah atas segala masukannya ini. Suwun banget ini saya sudah dibantu. Siap Pak, saya akan segera bantu. Saya tidak merasa direpotkan, saya malah merasa senang bisa membantu karena kita sebagai pendidik itu harus saling komunikasi sehingga kita bisa menciptakan kreativitas dalam mengajar dan anak kita tidak akan merasa bosan ya Pak ya. Oke Bu, makasih ya Bu. Ini ya, saya ganggu waktu Ibu. Monggo kalau Ibu mau lanjut ngajar, kayaknya belnya udah bunyi nih, kita harus segera masuk lagi nih kayaknya. Nanti kalau nggak segera masuk nanti ditungguin. Iya Bu. Ini saya sudah jamnya udah mulai nih ya. Kalau gitu saya ke kelas ya Pak ya. Iya Bu, makasih ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.